S8. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Makassar Sport atau S8. Mana S8 ini merupakan kompetisi olahraga dan teknologi. Pada hari ini akan diadakan gala dinner dan opening ceremony yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Dalam acara Makassar Sport 8 atau S8. Kita berikan tepuk tangan dulu dong ya. Ini adalah suatu kebanggaan juga, Neng, di tahun 2023 ini. Kalau Makassar itu biasa kita kenal dengan F8, ternyata yang membuat gagasan F8 ada juga di S8. Ya, nah, jadi gitu. acara kita ini bernama Makassar Sport 8 atau disingkat S8. Ini adalah event festival dan juga expo yang bertema olahraga. Ini sangat gue banget. Saya kan atlet. Iya. Wow. Saya adalah atlet senam lantai. Lantai. Oke. Lalu tahu nggak, olahraga ini dilaksanakan atas gagasan dan juga konsep dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Wali Kota kita. Nah, ini sekaligus juga untuk mempromosikan sport tourism di Kota Makassar. Jadi kalau misalkan ke Makassar itu bukan cuma makanannya aja, kemudian pulau-pulaunya yang banyak, tempat wisatanya, olahraganya juga dong. Iya dong. Supaya apa tujuannya Bapak Wali Kota? Untuk menyehatkan warga Kota Makassar. Nah, itu intinya. Banyak sekali olahraga yang sudah diadakan, apalagi sekarang ini kan lagi demam lari nih ya. Iya. Makassar juga nggak kalah seru, banyak sekali juga. Akhirnya mendatangkan juga orang-orang dari luar kota untuk bisa ikutan di event kita. Salah satunya itu adalah di bidang olahraga juga. Nah, kegiatan S8 ini banyak sekali nih Coach Firman. Nah, ada yang pertama S1 nih. Ini bukan pendidikan ya, bukan pendidikan S1, bukan beda. Ada sport competition, di mana pertandingan olahraga yang diwakili oleh cabur futsal. Kemudian ada badminton dan pencak silat. Nah, selanjutnya ada S2 yaitu sport teknologi. Nah, ini yang penting sekali, pameran teknologi dalam bidang olahraga, permainan digital dan disertai dengan kompetisi drone racing. Nah, ini yang utama nih untuk anak-anak e-sport, Mobile Legend. Nah, di S3 atau Sport and Art ini area khusus untuk seni instalasi digital. Jadi untuk seniman Kota Makassar. Ini temanya masih seputar olahraga. Kita juga melibatkan teman-teman fotografer sport yang banyak biasanya kalau kita lihat di CPI pada saat kita lari itu, mereka juga ikutan event ini di S3. Ada lomba fotografi dan juga pameran fotografi. Ini penting sekali, Pak Neng, ya, itu tradisional sport. Sama seperti yang tadi nih. Dari sepak takraw dari bunga Rusia, itu adalah mereka yang menangkan kompetisi dari tradisional sport atau S4, karena ini adalah pertandingan olahraga tradisional dan juga eksibisi olahraga tradisional di mana para pengunjung atau penonton bisa mencoba langsung. Nah, ini kayak tadi nih. Ada engrang, cangkek. betul. Iya.
Ada juga cabang olahraga yang dipertandingkan loh, balap katinting. Ini seru ini. Main asing. Main asing. Olahraga. Yang kayak tadi tuh. Iya, ada ajang S4 yang diselenggarakan beberapa cabur dari National Paralympic Committee atau NPC seperti panahan. Wah, keren sekali ya. Terus di S5 ada sportainment Bapak Ibu. Kegiatan ini dipusatkan di area utama yang diisi dengan atraksi olahraga dan juga pertunjukan band ibu kota netral yang nanti akan hadir menghibur kita. Oke, berarti di sini dong. Iya S5. dong. Wow, keren sekali, dan ini adalah sport stop, yaitu adalah S6. Nah, kegiatan ini berada di area utama bersifat promosi dalam bentuk, nah kayak tadi ada talk show yang akan selalu selama 3 hari. Penting sekali, ini adalah edukasi juga. Betul. Nah, kita juga punya namanya sport market. Jadi di area S8 ada tenda-tenda olahraga dengan perlengkapannya, dan yang terakhir ada sport for younger ya. Ini area khusus untuk para calon atlet masa depan Kota Makassar. Jadi di dalamnya ada sepatu roda, ada push bike, dan tentu saja banyak sekali atraksi menarik. Nah, oke. Oke, baik Bapak Ibu dan juga hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Stunting adalah prioritas Presiden. Olehnya itu, mari kita bersinergi pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan agar perkembangan dan pertumbuhannya bisa terpantau. Peduli Ki, Salamat Ki. Baik, kita kembali lagi dan untuk acara kita ini tentu saja kita juga mau mengucapkan banyak terima kasih nih untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Jadi ini Kadispora Kota Makassar adalah salah satu yang terlibat hingga suksesnya acara dari S8 ini. Betul. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan, MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir pada malam hari ini di Anjungan Pantai Losari dalam melaksanakan pembukaan kegiatan Makassar Sport 8 Makassar S8 ya, S8. Mohon maaf, biasanya F8 ini. Sesuai apa yang kita ketahui bersama bahwa Makassar ini sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, dalam setiap sambutan saya mengatakan mempunyai peluang dan problem yang begitu besar. Tentunya penanganannya harus ekstra, harus memiliki kerja-kerja yang luar biasa. Oleh sebab itu konsep penyelenggaraan S8 ini
yaitu membangun peradaban olahraga. Olahraga dibangun bukan hanya untuk membangun kemampuan skill atlet orang perseorang, tapi sesungguhnya membangun olahraga haruslah membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kualitas industri olahraga. Oleh sebab itu harus melibatkan semua segmen, harus melibatkan semua orang-orang, personil dan lain sebagainya yang bisa mendukung olahraga tersebut. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat S8 ini ada disampaikan tadi 8 item. Oleh sebab itu hari ini adalah hari yang luar biasa dan kami berbahagia bisa hadir di sini. Kita berharap S8 ini sebagai tonggak awal dari perkembangan kemajuan yang luar biasa untuk olahraga Makassar. Setuju? Dodol. Ini karena sudah efek makan. Ya. Oleh sebab itu saya menyampaikan Dispora bagaimana meng-create ini olahraga tradisional, melibatkan seluruh masyarakat yang ada, melibatkan seluruh media wartawan yang ada, menginformasikan ke seluruh Indonesia dan dunia bahwa Makassar hadir untuk membangun industri olahraga di dunia ini. Terima kasih perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon untuk Bapak tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi opening ceremony yang mana nantinya akan ditandai dengan pembakaran obor yang akan dibawa oleh salah satu atlet kita juga. Betul sekali, Nek. Jadi kami mohon kesediaan Bapak dan juga kami mengundang untuk beberapa VIP untuk mendampingi. Jadi kami mohon untuk Sekretaris 1 Dispora Insinyur Andi Tendri Warul Nasir MSI. Kami persilakan untuk dapat bergabung bersama dengan kami, Ibu, boleh? Dan kita akan menyaksikan bersama Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin yang hadir untuk event Makassar Sport 8 atau S8. Nantinya kita akan membakar obor bersama. Kami juga mengundang untuk seluruh Forkopimda yang hadir, kami persilahkan dengan hormat Bapak Ibu yang sempat hadir. Kami juga mengundang Pak Dandim dari Kapolres Tabes dan Satrimob juga kami persilahkan. Lantamal 6 boleh bergabung juga bersama dengan kami. Beberapa tamu VIP tentunya ya. Iya, dari Kajari Makassar juga boleh bergabung bersama dengan kami. Bapak kami persilahkan dengan hormat untuk bisa bergabung. Kami undang. Oke. Iya, disilahkan. Untuk kita akan bersama-sama melakukan prosesi pembakaran obor yang nantinya akan api obor ini akan dibawa oleh salah satu atlet kita juga ya. Dia udah bersiap-siap, dia tadi saya dengar dia berlari sudah di Haji Bau. Benar. Ya, dia bawa lari ini obornya. Wah, jauh dong ya. Jauh ya. Untuk seluruh kepala SKPD atau yang mewakili juga boleh bergabung bersama dengan kami. Ya. Kami persilakan. Dan kami mohon kesediaan untuk Bapak Ibu ya untuk dapat meriahnya, untuk dapat berdiri sejenak kita akan bersama-sama. Dan ini wah sudah ada atlet yang datang dari Haji Kita Bau. berikan tepuk tangan. Wow, membawa api obor semangat di event kita di S8 dalam Makassar Sport 8 yang pertama kali diadakan di Kota Makassar dan harapannya ini menjadi event tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Kami percaya kita tahan dulu. Tahan dulu. Kita bakar dulu. Oke, baik. Iya, boleh diangkat dulu obornya Bapak. Oke. Dan juga Ibu. Dan kita akan hitung mundur bersama-sama.
ya. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat yang sudah telah disiapkan. Terima kasih banyak tentu saja untuk seluruh tamu VIP kita juga yang sudah bersama-sama dalam opening ceremony ditandai dengan pembakaran obor. Betul sekali ya. Ini obornya udah kita udah lihat, ini berarti semoga ya ini sport kayak gini akan membakar semangat. Iya, tadi atletnya mau lari dari kaki bau, ternyata pakai motor. Jauh memang perjalanannya. Kalau begitu, Coach Firman, langsung saja kita akan menghadirkan ini dia Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Makassar saat ini mengalami kondisi yang sangat panas. Kekeringan terjadi di mana-mana. Olehnya itu, mari tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang bisa muncul pada kondisi saat ini adalah demam, batuk yang biasa kita kenal dengan ispa. Olehnya itu, mari kita perbanyak konsumsi makanan bergizi. Kita perbanyak minum air putih. Peduli Ki, salamat Ki. S8 menggusung penguatan event olahraga dengan konsep sportainment dan sport tourism. Event olahraga ini menjadi tontonan menarik dan menghibur warga Kota Makassar. Ketiga narasumber sudah bergabung, saya juga izin untuk duduk ya agar tidak capek. Sudah malam. Oke, nah mungkin tadi saya sudah sempat bicara mengenai apa aja yang mau kita omongin ya pada malam hari ini gitu. Salah satunya adalah tentu karena ini tadi saya dengar katanya adalah the biggest sport tourism expo gitu ya, Makassar Sport 8 ini. Jadi kita mungkin pengen tahu nih gitu, mungkin terutama untuk ke Pak Akbar dulu kan ya Pak ya, kita pengen tahu sebenarnya awal mulanya mungkin ya Pak gitu, atau kenapanya sih, kenapa Makassar Sport 8 ini akhirnya diadakan gitu. Sebenarnya tujuan apa sih yang ingin dicapai dari ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Mengenai S8 ini merupakan konsep dari Bapak Wali Kota kita, Muhammad Ramdan Pomanto. Dia sebenarnya terinspirasi juga dari kegiatan F8. Jadi F8 itu sifatnya internasional. Nah, berdasarkan hal tersebut diadopsi ke S8. Bagaimana sport yang ada di Kota Makassar itu juga bisa gaungnya lebih nasional bahkan internasional. Nah, kegiatan kami di Dispora itu ada banyak kegiatan keolahragaan
yang sifatnya itu masih sporadik atau per bulan gitu. Nah, apa salahnya gitu kalau kita komunikasikan sehingga menjadi suatu event yang lebih wah dan lebih istilahnya gaungnya lebih besar, dan masyarakat itu bisa lebih beramai-ramai untuk berolahraga seperti itu. Wah, keren banget. Berarti kalau yang saya tangkap ini tadinya dari mungkin kegiatan Dispora yang tadinya sporadis, kecil-kecil ada di mana-mana, sekarang mau dicoba digabungkan semua sehingga itu gaungnya lebih terdengar gitu ya, gitu, dan jadi sebuah momentum gitu untuk membangun yang tadi disebut peradaban olahraga ya gitu akhirnya. Saya jadi penasaran nih Pak, saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang penasaran ya. Apa sih Pak dampak apa mungkin yang sudah terlihat gitu ya gitu, atau dampak ke ekonomi seperti apa sih gitu yang dihasilkan gitu dari pelaksanaan Sport Aid ini? Jadi mohon maaf sebelumnya, saya juga bukan ahli ekonomi, tapi menurut pandangan saya ketika berbicara tentang ekonomi, banyak sekali sebenarnya pertumbuhan atau proses ekonomi yang terjadi di sini. Pertama, ketika kita lihat dari DPA kami itu, dari satu kegiatan olahraga saja itu ada beberapa item-item yang melibatkan penyedia atau UMKM, seperti misalkan pengusaha makan minum, kemudian ada percetakan dan ada juga yang semacam seperti pembuatan medali. Nah ini kan tentunya membangkitkan ekonomi kreativitas masyarakat setempat, khususnya yang lokal. Jadi pemberdayaan terhadap UMKM itu akan berdaya. Kurang lebih seperti itu yang kecil-kecilnya. Belum lagi menyangkut seperti pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Wah, keren sekali. Boleh minta tepuk tangannya dulu teman-teman semua. Sudah terlihat ya gitu, berarti salah satunya dampak langsung dari perhelatan Sport Aid Makassar ini gitu. Dan tadi sudah disebutkan karena kerjasamanya atau kolaborasi multi pihak ini gitu dengan berbagai lapisan masyarakat, jadi dampaknya juga terkena ya gitu ke berbagai komunitas, sektor gitu yang ada di Makassar gitu. Nah, salah satunya mungkin yang paling kelihatan nih gitu, yang paling sibuk kayaknya seharian nih saya lihat ada muka-muka muda gitu. Banyak muka-muka muda yang terlibat di dalam perhelatan ini. Saya mau apresiasi dulu, tepuk tangan untuk rekan-rekan panitia nih, teman-teman Sport Aid Makassar gitu. Banyak sekali pemuda yang terlibat saya lihat, dan banyak juga tentunya mungkin dampak ya gitu terhadap pemuda-pemuda yang terlibat di sini gitu. Nah, selain ke pemuda-pemudanya juga ada pelibatan dari berbagai sektor seperti dari teknologi, dari seni gitu, dan sektor-sektor lainnya gitu yang memungkinkan nih gitu teman-teman di sini dari berbagai latar belakang gitu ya gitu untuk kita ada di sini ngomongin olahraga dan industri olahraga. Ini menarik sekali sih gitu menurut saya gitu. Nah, mungkin berhubung ada Bang Di nih gitu di sini gitu yang kerjanya banyak di bidang kepemudaan ya gitu tadi. Menurut Bang Di sendiri nih Bang, kenapa sih gitu akhirnya nih peran pemuda ini menjadi sangat penting gitu ya dalam pelaksanaan Sport Aid ini? Ya, makasih Mbak Hana, juga selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di opening ceremony di Makassar Sport Aid. Mungkin juga teman-teman banyak yang nanya, acaranya kan meskipun kami satu dinas, kalau bisa ada kepemudaan, ada olahraga, karena temanya malam ini kita Sport Aid. Tapi bentuk kontribusi kami, dukungan kami tap in di kegiatan ini tentunya kami terlibat di S2. Itu stage-nya kita akan mulai di Anjungan Makassar Metro. Pesertanya semua adalah usia pemuda, usia 16-30. Nah, apa yang kami lakukan di sana di hackathon ini, kebetulan kami bekerja sama dengan Binar Academy, yang mana hari ini kita webinar kedatangan Mbak Alamanda Shantika langsung. Terima kasih Mbak Ala yang nge-mentorin langsung teman-teman pemuda yang ikut hackathon. Hackathon itu apa sih sebenarnya? Hackathon itu singkatnya mungkin seperti hacking marathon. Itu kita men-challenge teman-teman pemuda how to solve problem with their ideation dengan inovasi yang berbasis teknologi. Nah, ini tentunya merupakan sebuah breakthrough, sebuah solusi, dan juga mungkin hal yang makin kesini makin lama makin esensial dan makin kita butuhkan, terutama dalam mendukung program-program pemerintah Kota Makassar. Apalagi Pak Wali Kota punya visi di periode pertama kemarin, Sombera and Smart City. Kemudian yang sekarang ini adalah bagaimana membangun Metaverse, Makassar Metaverse. Nah, di tema hackathon kali ini kita memberikan 3 tema bersama kita mengkreat ini dengan teman-teman Binar. Ada 3 tema. Tema pertama itu adalah sport technology.
sport teknologi ini kita men-challenge teman-teman pemuda bagaimana menciptakan solusi-solusi inovasi yang berbasis teknologi untuk di bidang perkembangan teknologi olahraga. Yang mana makin kesini kalau kita lihat tadi Pak Akbal kebetulan beliau ini yang ngelit salah satu program strategisnya pemerintah Kota Makassar. Insya Allah sebentar lagi kita akan punya Makassar International Circuit. Wow, keren banget. Itu di Maca Sports Complex atau Makassar Core City Arena. Ini yang lagi disibukkan sebenarnya dengan Pak Kadis, nggak bisa hadir hari ini karena baru tiba kebetulan dan kurang sehat. Nah, yang kita lihat di sana sirkuit kan tentunya bukan hanya infrastructure, Mbak. Di sana juga there's a lot of need of technology, like kayak di pedok, kemudian di ada kebutuhan sensor, telemetri, bahkan di start finish dan lain-lain. Nah, Pak Akbal yang mana sudah menelan anggaran cukup besar dari sisi infrastruktur, itu masih mesti melengkapi dengan berbagai macam platform teknologi di bidang sirkuit, yang mana teknologi itu ternyata tidak mudah, Mbak, tidak murah, karena itu harus diimpor, paling dekat dari Jepang misalnya ada. Nah, ini kita coba challenge, itu salah satu contoh bagaimana caranya teman-teman pemuda di Makassar ini ada nih ruangnya, bagaimana kita menciptakan solusi-solusi untuk keperluan sport teknologi tadi dengan solusi yang kalau kata Mbak Ala, boleh promosi, selalu ada jalan gitu ya, dengan solusi yang lebih murah, yang lebih inovatif dan juga lebih localized. Itu yang pertama. Yang kedua juga selain di bidang infrastruktur, yang kita lihat bahwa makin kesini perkembangan teknologi ini memang makin mendukung kinerja para atlet dalam berprestasi. Mungkin saya pengen tahu juga nih gitu dari Mbak Ala gitu ya. Mbak Alamanda ini kan salah satu yang sudah dikenal sebagai salah satu pionir lah gitu di dunia inovasi dan teknologi gitu di Indonesia ya Mbak ya gitu. Dan sudah menginspirasi dan berperan besar di munculnya inovasi-inovasi di berbagai sektor gitu. Nah mungkin yang kami mungkin penasaran juga gitu ya berhubungan dengan yang tadi gitu. Sebenarnya selain tadi inovasi-inovasi atau peluang-peluang untuk anak muda yang berkaitan dengan karir gitu, yang di bidang olahraga yang ada peluang bisnis dan lain-lain. Nah, kalau di bidang olahraga gitu dan inovasi teknologi sendiri, sebenarnya bagaimana sih teknologi bisa membuka peluang-peluang itu juga Mbak gitu. Jadi membuka lebih banyak inovasi gitu ya di bidang olahraganya itu. Iya, mungkin terima kasih Mbak Hana. Mungkin saya nggak olahraga banget, tapi suka olahraga, tapi nggak begitu into olahraga. Tapi memang kalau lagi di US tuh seneng banget nonton NBA, nonton baseball juga gitu. Karena kalau di US itu bener sportstainment itu benar-benar udah terjadi gitu. Kayak kalau anak saya kebetulan anak Jakarta, anak Jaksel gitu kan. Kalau anak Jaksel tuh kalau nyari entertainment pasti ke mall. Tapi kalau di US itu mereka ya benar-benar jalan-jalannya bareng-bareng sama teman-teman tuh nonton NBA, nonton baseball gitu kan. Kenapa? NASCAR. Oh NASCAR ya. Iya jadi kayak itu rugby gitu kan, kayak itu mungkin satu hal yang berbeda banget dengan kita di Indonesia gitu ya. Tapi balik lagi memang kalau kita ngomongin teknologi itu bisa nempel kemana-mana gitu. Teknologi itu sebuah tools dan enabler untuk apa sebenarnya? Untuk banyak hal. Contohnya tadi yang udah banyak Bang disebutin, ngomongin predictive analysis gitu. Baru aja kemarin saya nonton Young Sheldon, kalau ada yang suka seriesnya di Netflix gitu ya. Kayak Young Sheldon bantuin bapaknya seorang coach rugby gitu, melihat analisa timnya dan apa yang harus strategi apa yang harus dilakukan oleh bapaknya gitu, dan dengan statistik gitu. Dan itulah sebenarnya teknologi banyak sekali bisa membantu dalam hal itu gitu ya. Dan teknologi itu it's all about gimana kita bisa mempercepat dari sisi waktu gitu. Kayak mungkin saya cerita lagi, ini yang sangat gampang ditangkap sama banyak orang. Saya selalu cerita tentang Gojek karena kebetulan memang saya membangun aplikasi Gojek dari nol gitu kan. 2010 Gojek itu muncul tapi menggunakan call center. Di saat itu Gojek itu untuk mendapatkan satu driver itu belum ada aplikasinya yang teman-teman sekarang pakai. Untuk mendapatkan satu driver itu butuh waktu 30 menit. Kemudian kita mulai bikin aplikasi itu tahun 2014
kita launching dan langsung untuk memesan satu driver, teman-teman sekarang udah bisa ngerasain sendiri kan. Kita belum kedip aja udah dapet driver gitu kan ya. Jadi masalah kesehatan lingkungan berfokus pada pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan makanan, pengelolaan sampah, dan pencemaran udara. Apabila pengelolaan tersebut tidak dimaksimalkan, bisa menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, malaria, stunting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, ada 5 pilar STBM yang harus betul-betul kita maksimalkan di lapangan. Di antaranya, jangan ki buang air besar sembarangan, cuci ki tangan tak dengan air bersih pakai sabun, kelola ki makanan tak dan minuman tak di rumah, kelola ki air limbah medis tak di rumah, dan jangan lupa kelola sampah tak. Ingat ki 5 pilar STBM. Peduli ki, salama ki. Baik pemirsa, Pals ini spesial event Makassar Sport 8 atau S8, di mana S8 ini terdiri dari sport competition, sport teknologi, sport traditional sport, sportainment, sport farm, sport market, dan sport from youngster. Nah, mungkin berkaitan juga gitu dengan yang tadi dibilang sama Bang Di gitu ya, gitu kalau secara jangka panjang gitu sebenarnya gitu yang diharapkan atau yang ingin kita tanggulangi adalah kita ingin lebih banyak pemuda yang di upskill gitu dan educated gitu agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi di 2045 gitu. Nah, mungkin tadi Bang Di juga sempat menyebutkan gitu salah satunya adalah inisiatif dengan meningkatkan talenta digital ya gitu ya di Makassar gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih Bang Di gitu, karena itu kan berarti bisa jadi nanti kaitannya dengan perkembangan sport teknologi juga ya gitu di Makassar seperti apa gitu. Mungkin boleh diceritain inisiatif yang sudah dilakukannya atau mungkin yang akan dilakukannya gitu. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan. Nah, ada lagi nggak nih Bang yang bisa ceritain ke kita? Iya, Mbak Ana, makasih. Jadi apa namanya? Jadi tadi kita udah bilang ya bahwa jangan sampai apa yang terjadi di pemuda kita, mereka uneducated, jangan sampai mereka juga unskilled. Karena ini benar-benar bisa jadi time bomb. Dampaknya adalah ini bisa menjadi masalah-masalah sosial sebenarnya yang timbul sekarang. Kalau kita lihat ada konflik horizontal antara pemuda begal kemana-mana. Ini kan karena akses atau hasil daripada apa yang tadi kita bilang bahwa ternyata dalam 2 dekade ini that's what happened gitu. Nah, kebetulan juga salah satu solusi yang kita tawarkan ini sejalan dengan visi misi Bapak Wali Kota untuk menyediakan 10.000 life skill training gratis di pemerintah Kota Makassar. Ini untuk mendukung ketersediaan 100.000 lapangan kerja. Nah, salah satu dinas yang mendapatkan amanah itu adalah kami di Dinas Pemuda dan Olahraga yang karena memang kami leading sektornya di kepemudaan. Solusi kami adalah memberikan pelatihan vokasi lebih banyak, memberikan pelatihan life skill. Kalau yang kita riset adalah ya memang potensi yang terbesar adalah di sektor digitalisasi itu tadi. Nah, ini yang merupakan salah satu highlight poin daripada program-program yang kami bangun. Ini yang membuat juga alhamdulillah 2 tahun Bina Academy sudah menjadi salah satu strategic partner kami. Alhamdulillah, meskipun juga banyak yang nanya sih kok bisa kerja sama Bina, kok bisa ketemu ini, kok bisa ketemu itu. Sebenarnya alhamdulillah karena niatnya kita udah baik dari awal, visinya kita sama. Aku sih boleh bilang ya kalau sama teman-teman Bina we share the same values, we share the same vision. Ini yang membuat kami menjadi lebih mudah untuk berkolaborasi dengan siapa aja. Sampai hari ini bisa ketemu Mbak Ala mau main ke Makassar. Itu karena sebenarnya dengan prinsip-prinsip itu Kak tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir gitu dari saya gitu untuk Pak Akbal, Mbak Ala gitu maupun Bang Di ya gitu. Kita banyak ngomongin sama masa depan juga gitu hari ini gitu dan terinspirasi dari optimisme yang Mbak Ala tadi gitu ya gitu. Mungkin saya pengen tahu gitu dari masing-masing Bapak, Ibu, dan Mbak dan Bang yang ada di sini gitu ya, boleh diceritain sedikit aja gitu ya. Kalau kita melihat masa depan yang optimis gitu, masa depan di mana para pemudanya skill dan educated gitu ya, dan terdisrupsi, itu tuh boleh digambarin ke kita nggak sih gitu sedikit? Kira-kira itu masa depannya boleh digambarin nggak masa depan ideal seperti apa gitu ya akan tergambar kalau kolaborasi multi pihak kita terjalin
dan memunculkan inovasi-inovasi yang signifikan tadi. Kebayang nggak ya pertanyaan saya? Saya mengajak untuk bermimpi sebenarnya. Kalau misalnya kolaborasinya kita berjalan lancar nih dari semua motif pihak, kita bisa membangun peradaban olahraga yang lebih baik dan industri teknologi yang lebih baik. Kira-kira masa depan seperti apa sih gitu yang akan tercipta di Makassar? Boleh kalau mau jawab di Indonesia gitu, tapi mungkin punya mimpi lebih dekat dengan rumah di Makassar gitu. Iya, siapa nih? Boleh dari Bang Di dulu. Sebenarnya sih bukan sekedar mimpi sih. Kalau kita lihat kenapa kita yakin dengan visi Indonesia Emas 2045 dan juga semua itu karena kan sebenarnya bukan mimpi. Jadi kalau teman-teman tahu ada kajian di tahun 2017 kemarin dari salah satu lembaga audit internasional namanya PricewaterhouseCoopers atau PwC, itu merilis sebuah laporan yang sebenarnya sangat mengejutkan di tahun 2017, The World in 2050, dunia di tahun 2050, yang ternyata laporan kajiannya bukan abal-abal juga. Kalau kita bisa mempertahankan semuanya, ternyata di tahun 2050 Indonesia akan dipimpin oleh bukan lagi Amerika, satu China, dua Amerika yang turun satu strip, tiga India, keempat tebak adalah Indonesia. Ini merupakan sebuah kajian yang tentunya sangat trusted juga. Jadi mungkin ya terakhir mungkin dari saya pesan untuk teman-teman pemuda. So last year I was in Singapore, waktu itu dikirim oleh pemerintah kota, kita ada 20 ASN, terima kasih Pak Wali Kota, pemerintah kota, kita temasnya ke Wardi, waktu itu kita dikirim untuk belajar langsung di Singapura, kita melihat langsung bagaimana public service dilaksanakan di sana dan diajarin langsung dengan bukan hanya teori tapi juga praktikal. Pesannya sih satu, bahwa your country is so huge, you don't need to compete, you only have to collaborate. Terima kasih Pak. Keren sekali. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk Bang Di. Selanjutnya mungkin dari Pak Akbal dulu. Emang harus dirandom Pak, biar surprise ya. Agak berat pertanyaannya ini karena menyangkut masa depan. Masa depan ada Tuhan yang tahu. Cuman apa yang terjadi tentunya apa yang kita lakukan sekarang. Kalau memprediksi, saya tuh lebih suka menganalogikan sebuah negara itu di sepak bolanya. Kalau kita mau lihat Indonesia saat ini, lihat sepak bolanya. Apakah saat ini bagaimana kondisinya? Kita lihat U17 sampai U23, terus yang ikuti kemarin yang Asian Games. Nah, seperti itulah. Misalkan dia bisa sampai di perempat final, berarti itu adalah prestasi atau kondisi Indonesia secara keseluruhan. Menurut saya teori yang saya buat sendiri. Cuman kadang-kadang memang seperti itu. Biasa kalau turun Indonesia berarti ekonominya agak turun. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Skornya kurang ya Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Akbal. Boleh kita tepuk tangannya untuk Pak Akbal. Terakhir nih Mbak Ala, boleh bagikan ke kami Mbak, bagaimana nih mimpinya? Iya, mungkin sedikit mirip sama Bang Di gitu ya, karena setelah aku banyak keluar negeri gitu, semua orang di luar tuh lagi pengen investasi ke Indonesia karena kita market yang besar untuk mereka. Kita punya 270 juta sekarang gitu, 2045 nanti udah 300 lebih gitu kan, dan itulah sebenarnya kekuatan kita gitu. Dan kalau ngomongin manusia pasti ngomongin selalu mengenai skill gitu kan. Kita ngelihat ya kayak Singapura tuh negara yang sangat kecil tapi mereka tuh sangat maju dan sangat modern gitu. Kalau kita yang orangnya lebih banyak harusnya bisa lebih daripada mereka. Bahkan kayak Singapura investasi ke Indonesia tuh banyak banget gitu. Jadi benar-benar mimpinya bagaimana Indonesia ini nanti bukan lagi terkenal menjadi TKI yang tadi aku bilang gitu kan. Bukannya kita ini pusat TKI yang mengirim orang unskilled gitu, tapi gimana kita dikenal bahwa orang-orang kita itu high skill dan kita bukan lagi hanya menjadi konsumen tapi menjadi produsen. Kalau kita ngomongin e-sport itu menyumbang GDP
menyumbang mengeluarkan uang yang sangat banyak sebenarnya ke luar negeri gitu, tapi karena game-gamenya masih diciptakan oleh luar negeri, mereka yang bisa menangkap monetisasi itu gitu kan. Sedangkan kita punya banyak orang juga yang bermain e-sport. Sekarang pertanyaannya adalah kita harus menciptakan e-sport itu, jangan sampai kita hanya menjadi pengguna, bagaimana kita menjadi produsennya juga, yang game-game Indonesia itu bisa dimainkan juga di luar negeri gitu. Dan kalau tadi aku ngeliat gitu kayak even kayak olahraga tradisional kita itu aja tuh banyak sekali gitu. Itu yang harus kita gaungkan ke internasional, bahwa kita pun punya olahraga tradisional yang mungkin bisa menjadi e-sport ke depannya gitu sih Han. Keren sekali, boleh teman-teman tepuk tangannya untuk Mbak Amanda. Keren sekali. Nah, dengan pertanyaan tadi maka berakhirlah juga sesi talk show kita hari ini. Terasa singkat ya, sepertinya mungkin harus ada ngobrol-ngobrol selanjutnya nih ya kakak-kakak dan bapak gitu. Nah, mungkin sedikit rangkuman atau highlight gitu ya dari diskusi tadi gitu. Tadi salah satunya adalah sebenarnya kemajuan sebuah sektor. Sektor apapun itu pasti membutuhkan kolaborasi multi pihak dan multi sektor, dan termasuk kemajuan di industri olahraga itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah apakah orang mudanya teredukasi, kompeten untuk memunculkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan prestasi olahraga, dan secara jangka pendek maupun panjang akhirnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Nah, mungkin itu sedikit penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Bi, Mbak Ala, dan Pak Akbal. Boleh saya minta sekali lagi tepuk tangannya yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Saya Hana, moderator untuk hari ini, undur diri untuk sesi ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, saya mau tanya ke kalian nih, apa tanggapannya dengan diadakannya S8 ini? Saya sih sangat senang sama teman saya, karena saya memang sebelum awal pertandingan ini saya cedera ankle, tapi saya bisa melewati ini dengan alhamdulillahnya. Seperti itu. Oke, nah kalau yang samping saya nih, menurut saya e-sport ini sangat bagus karena di sini adalah tempat semua para atlet-atlet untuk menunjukkan bakatnya. Dan nah apa nih tanggapan kalian dengan adanya Makassar Sport Egg ini? Seru sih, menurut saya seru. Hadiah dari juaranya juga banyak lah. Oh, bisa digunakan untuk ini ya? Beli yang baru. Oke, kalau kakak ini sama seperti dari saya, nilainya juga bagus, dan sertifikatnya juga nanti bisa digunakan untuk lanjut ke bola yang diimpikan. Oke, berarti kalian nunggu untuk S8 selanjutnya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kebanggakan di sini ada beberapa kepala SPPD ataupun mewakili. Yang kami hormati dan kebanggakan Forkopimda Kota Makassar ataupun mewakili. Di sini ada sahabat kami, kolega kami, Ketua Pemerintah Kota Makassar yang senantiasa sama-sama berkolaborasi sehubungan dengan
kemajuan daripada olahraga yang di Kota Makassar. Yang kami hormati dan kami banggakan juga di sini ada adinda kami dan juga kolega kami, Ketua KNPI Kota Makassar. Terima kasih Ketua sudah sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan banggakan Porusdah atau mewakili para panitia, keamanan, para undangan hadirin yang sama kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, diberikan waktu dan kesehatan guna menyaksikan penutupan salah satu program dan kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Makassar atau terkhusus yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar, yaitu kegiatan Sport Aid, yang mana kegiatan ini langsung diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar yang bertujuan bagaimana olahraga itu bisa berjalan dengan maksimal terus menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat sehingga olahraga yang ada di Kota Makassar ini bisa hadir dan dinikmati oleh masyarakat secara khusus ataupun secara luas. Adapun konsep daripada S8 ini ya bagaimana penggabungan baik itu dari pemuda yang olahraga prestasi, olahraga tradisional dan digabungkan oleh berbentuk festival dan expo sehingga kegiatan ini bisa menarik dan memotivasi para atlet yang ada di Kota Makassar. Terakhir mungkin ucapan banyak terima kasih kami kepada panitia ataupun yang terlibat di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua bisa bernilai ibadah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mewakili Bapak Wali Kota Makassar, saya Kadispora Kota Makassar dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka kegiatan Sport Aid tahun 2003 di tahun ini dengan resmi kami tutup. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan mulus dan hasilnya maksimal, terkhusus kepada kemajuan olahraga yang ada di Kota Makassar. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi untuk agenda S8 ini yang pertama mungkin harus kami sampaikan bahwasanya ini salah satu program Pemerintah Kota Makassar lewat Dispora, mana yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar, yang mana Bapak Wali Kota Makassar memerintahkan kami membuat suatu event olahraga yang mungkin agak berbeda ya. Kenapa kami sampai agak berbeda? Karena ini kami kombinasikan dengan festival maupun expo. Ya, tujuannya biar bagaimana masyarakat terkhusus pada adik-adik atlet itu biar lebih termotivasi. Ya, kalau untuk beberapa yang penampil yang ada di Sport Aid ini kan sesuai dengan sesuai dengan namanya Sport Aid. Jadi ada 8 kegiatan baik itu sportemen, terus tradisional sport, terus sport teknologi, sport art, dan ada beberapa lainnya lagi ya. Sehingga yang tadi kami sampaikan mungkin ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan event-event olahraga yang lain. Kalau harapan kami sendiri lewat dengan adanya kegiatan ini ya pastinya kami mau dampak daripada kegiatan ini khusus ke masyarakat dan terkhusus lagi kepada para atlet yang ikut itu biar lebih termotivasi untuk mengembangkan lagi skillnya dan sumber daya daripada atlet itu sendiri.
Baik pemirsa, masih di special event Makassar Sport Egg, di mana penyelenggaraan Makassar Sport Egg ini mampu menjadi unggulan di Kota Makassar dan mampu berkolaborasi untuk menaikkan pendapatan ekonomi dan pendapatan PAD yang ada di Kota Makassar. Demikianlah special event Makassar Sport Egg. Sampai jumpa di special event selanjutnya. Saya Asma Husna dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Kalau kita pada sama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sehat, bugar, gembira, luar biasa.